Nah, apa kabar anak-anak semua? Kita hari ini akan bahas tentang pola bilangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pola bilangan, Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai apa sih pola itu. Coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut ini. Bunga ini membentuk pola-pola tertentu pada mahkotanya. Begitupun dengan cangkang kerang ini, membentuk pola tertentu pada cangkangnya. Dan gambar segitiga tersebut memperlihatkan bahwa segitiga tersebut terbentuk dari beberapa segitiga kecil yang membentuk segitiga besar. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pola. Maka pola itu adalah susunan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk satu ke bentuk berikutnya. Oke, sekarang kalau pola bilangan itu seperti apa? Atau apakah pola bilangan itu? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan atau pola tertentu. Contoh, misalkan Ibu punya polanya, bilangannya adalah 1, 4, 7, 13. Nah, jika kalian perhatikan di sini, dari 1 ke 4, maka dia ditambah dengan 3. Begitupun dari 4 ke 7, ditambah 3 juga. Dan dari 7 ke 13, juga sama ditambah 3. Maka, kita dapat simpulkan 3 suku berikutnya pasti ditambah 3 juga. Nah, 13 ditambah 3 itu sama dengan 16. Kemudian 16 ditambah 3 itu sama dengan 19. Dan 19 tambah 3 adalah 22. Nah, Ibu punya 44, kemudian 40, 36, 32. Coba kalian perhatikan. Dari 44 ke 40, maka itu dia dikurangi 4 ya. Kemudian begitupun dari 40 ke 36, dari 36 ke 32 juga sama dikurangi 4. Maka 3 suku berikutnya itu adalah dikurangi 4 juga. 32 dikurangi 4 menjadi 28, dan 28 dikurangi 4 menjadi 24, 24 dikurangi 4 menjadi 20. Nah, pola berikutnya itu dari 2 ke 4, kemudian 4 ke 8, kemudian 8 ke 16. Maka jika kalian perhatikan, itu pasti polanya adalah dikali 2, sebab 2 kali 2 adalah 4, kemudian 4 kali 2 adalah 8, dan 8 kali 2 adalah 16. Maka berikutnya adalah 16 dikali 2, 32, dan 32 dikali 2, 64, terakhir 64 dikali 2 adalah 128. Gitu ya, mudah bukan? Nah, selanjutnya ini adalah istilah dalam pola bilangan. Yang perlu kalian ketahui, ada nanti simbolnya adalah U. Ini untuk menyatakan suku. Maka U1 itu adalah simbol untuk suku ke-1, atau biasa juga disimbolkan dengan huruf A. Kemudian ada juga UN. UN ini adalah simbol untuk suku ke-N. B ini simbol untuk beda atau selisih, dan N itu notasi untuk banyak suku. Kemudian R untuk rasio atau perbandingan. Nah, selanjutnya kita akan bahas macam-macam pola bilangan. Ada berbagai macam pola bilangan, diantaranya ada pola bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan memiliki rumus 2N dikurang 1. Kalau begitu, ada juga pola bilangan genap, yang contohnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Maka rumusnya adalah 2N. Begitupun kalau misalkan Ibu punya pola bilangan persegi. Nah, ini contohnya 2, 4, 9, 16, 25. Rumusnya itu adalah N pangkat 2. Pola bilangan persegi ini disebut juga dengan pola bilangan kuadrat, ya. Nah, pola bilangan persegi panjang ini contohnya 2, 6, 12, 20, 30. Rumusnya adalah N dikali dengan N tambah 1. Kemudian ada macam-macam pola bilangan yang lainnya,
yaitu pola bilangan segitiga. Nama contohnya adalah 1, 3, 6, 10, kemudian 15. Rumusnya adalah setengahnya dari pola bilangan persegi panjang ya. Jadi setengah N dikali dengan N tambah 1. Nah, selanjutnya ada pola bilangan Fibonacci yang seperti apa? Ini contohnya. Ada 1, 2, 3, 5, 8, 13. Kemudian ada juga 2, 2, 4, 6, 10, 16. Rumusnya apa? Nah, untuk bilangan Fibonacci, ini aturannya. Pola bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Kalau kalian perhatikan lagi contohnya, 1 ditambah 2 bisa dengan 3. Kemudian 2 ditambah 3 itu 5, 3 tambah 5 itu 8, dan 5 tambah 8 itu 13. Begitupun untuk contoh yang kedua ya. Berarti 2 tambah 2 itu 4, kemudian 2 tambah 4 itu 6, dan 6 tambah 10, 4 tambah 6 itu 10, kemudian 6 tambah 10 itu 16, dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita bahas tentang barisan aritmetika. Barisan itu disebut barisan aritmetika apabila barisan bilangan itu mempunyai beda atau selisih yang selalu sama. Jadi kata kuncinya adalah selisih sama. Contohnya atau contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nih, ibu punya 6, 9, 12, 3, 15, 18. Kalau kalian perhatikan, maka di situ selisihnya adalah 3. Ya, jadi 9 ke 6 itu 3, kemudian 12 ke 9 juga selisihnya 3. Nah, sedangkan untuk 30, 26, dan 22 ini bedanya adalah negatif 4. Dari 30 ke 26 dikurangi 4 ya. Nah, berikutnya ini adalah rumus-rumus pada barisan aritmetika. Ini kalau mau mencari beda atau selisih, maka kalian tinggal mengurangkan sebuah suku dengan tepat suku di depannya ya. Jadi tinggal diselisihkan saja. Kemudian kalau untuk mencari UN, ini suku pertama ditambah dengan N dikurangi 1 dikali beda atau selisih ya. Dimana tadi bedanya itu untuk selisih, kemudian N-nya itu untuk suku ke N, dan UN yang satunya itu adalah suku sebelum suku ke N, dan A-nya untuk suku ke 1, N-nya itu adalah banyak suku ya. Selanjutnya Ibu berikan contoh untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmetika. Contohnya seperti ini. Pada barisan bilangan 5, 12, 19, 26, 33, tentukan suku ke 18. Dari soal dapat kita ketahui bahwa suku pertama atau A-nya itu sama dengan 5. Kemudian bedanya itu 12 dikurangi 5, atau boleh 19 dikurangi 12, hasilnya pasti sama, yaitu 7 ya. Jadi selisihnya atau bedanya itu adalah 7. Lalu kemudian banyak sukunya itu ada 18. Banyak suku, tumbuhan suku ke 18 berarti M-nya itu sama dengan 18. Maka kalian bisa memakai rumus yang tadi, UN sama dengan A ditambah N 1 kali beda. Di sini UN-nya berarti 18. A-nya sudah ada 5 ya, kemudian N-nya juga sudah ada 18. Jadi tinggal dikurangi saja, 18 kurangi 1 itu ada 17, kemudian dikali 7 adalah 119, dan terakhir baru ditambah 5. Jadi hasilnya adalah 124. Selanjutnya kita bahas tentang barisan geometri. Nah, cirinya apa nih barisan geometri itu? Ini ya. Jadi barisan bilangan yang mempunyai rasio yang tetap. Jadi kata kuncinya itu adalah rasio atau perbandingan yang selalu tetap ya. Contohnya seperti ini. Dari 3 ke 12, kemudian 12 ke 48, dan 48 ke 192. Kalau kalian cek, maka dari 3 ke 12 itu dikali dengan 4 ya. Begitupun selanjutnya, pasti dikali 4 juga. Maka ini adalah rasio atau perbandingannya. Nah, berbeda dengan ini. Nah, itu tadi yang atas itu disebut dengan barisan naik. Kalau yang ini berarti barisan turun, karena dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi dari 108 kemudian ke 36, maka ini dibagi 3. Semuanya dibagi 3, maka rasio atau perbandingannya itu adalah 1/3 ya artinya. Nah, ini ada rumus-rumus yang biasa dipakai pada barisan geometri. Untuk mencari rasio tadi perbandingan, tinggal kalian bandingkan sebuah suku dengan satu suku tepat di depannya ya, atau sebelumnya, tepat sebelum suku
tersebut. Kemudian untuk mencari UN-nya itu tinggal suku pertama dikalikan dengan rasio dipangkatkan dengan banyaknya suku dikurangi 1 dulu ya. Nah, jadi N-nya itu tadi untuk rasio atau perbandingan, kemudian UN-nya itu untuk suku ke N, UN negatif elemen satunya itu untuk suku sebelum suku ke N, A-nya untuk suku ke 1, dan N-nya untuk banyak suku. Ini diberikan contoh atau contoh soal untuk menentukan suku ke N pada barisan geometri. Contohnya seperti ini. Pada barisan bilangan 2, 6, 18, dan 54 tentukan suku ke 10. Jawab ya. Nah, dari soal dapat kita ketahui bahwa A-nya itu atau suku pertamanya itu 2, kemudian rasionya tinggal dicari dengan membandingkan 6 dengan 2 atau 18 dengan 6 atau 54 dengan 18. Hasilnya sama, nanti rasionya adalah 3. Maka banyaknya suku itu adalah 10 karena di sini sudah ditentukan suku ke 10, berarti N-nya itu sama dengan 10. Maka untuk mencari UN-nya tinggal pakai rumus yang ini ya, A dikali R pangkat N-1. Tinggal kalian substitusi saja, UN-nya berarti U10-nya, jadi N-nya pasti 10. Jadi tinggal suku pertamanya tadi 2 dikali dengan rasionya 3, kemudian dipangkatkan 10 dikurang 1. Nah, 10 kurang 1 dulu 9 ya, jadi nanti 2 dikali 3 pangkat 9. 3 pangkat 9 itu adalah 19.682. Terakhir tinggal dikalikan 2, hasil akhirnya adalah 39.396. Udah ya. Oke, untuk memudahkan kalian atau biar kalian lebih mantap, Ibu berikan latihannya ya. Silahkan kalian bisa kerjakan 2 soal berikut ya, agar kalian lebih mantap surantau. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video Ibu ini. Sampai jumpa lagi di video Ibu selanjutnya. Dadah!